ya asal-asalan aja teori-teorinya dicari, teori-teori ketemunya. Bahkan ada juga mahasiswa yang teori-teori itu dia ambil dari referensi orang lain gitu ya. Misalnya menemukan satu artikel jurnal, kebetulan judulnya mirip, kemudian diambil aja tuh daftar referensinya. Nah ini cara yang tidak benar ya. Ketika kita ingin mengembangkan satu kajian pustaka atau literature review yang benar-benar kita pahami. Gitu. Ya, kita harus betul-betul memahami teori-teori atau pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para peneliti, oleh para ahli di bidangnya gitu, yang itu kemudian dipublikasikan melalui berbagai media, apakah melalui jurnal penelitian atau melalui web atau melalui buku cetak gitu ya. Jadi annotated bibliography merupakan jembatan ya, istilah yang lebih keren mungkin scaffolding gitu ya, jadi penyangga jembatan antara judul ya, latar belakang, tujuan dengan metodologi dan pengumpulan data. Jadi letaknya annotated bibliography itu ada di antara bagian satu pendahuluan dengan bagian literature review. Ya. Jadi mungkin nggak kita bikin literature review tanpa membuat annotated bibliography, akan sangat sulit. Artinya secara intelektual akan sangat mungkin gitu kita tidak mengerti apapun yang kita acu, yang kita review di dalam literature review itu dengan baik. Nah, pagi ini saya akan khusus membahas soal ini, annotated bibliography, dan nanti hasilnya dikumpulkan untuk dinilai dalam ujian semester. Ya. Jadi dikumpul, nanti pengumpulannya adalah pada tanggal ujian mid. Nanti kita tunggu kapan jadwalnya. Kelihatannya hari Jumat besok ya, hari Jumat besok ada rapat untuk membahas jadwal ujian mid. Kemudian nanti kalau sudah keluar, perhatikan tanggal itu untuk mata kuliah ini. Quantitative research itu artinya kalian harus mengumpulkan melalui Sepedar ya, nanti saya berikan pengumuman lewat Sepedar, yaitu sebuah file yang berisi annotated bibliography. Ya. Jadi sebuah kajian ringkas tentang sumber-sumber bibliografi, sumber-sumber referensi yang nanti akan kalian pakai dalam membuat literature review. Itu ya, itu materi kuliah pagi hari ini, sehingga nanti ya, materinya sudah ada di layar ya, dan kalian bisa buka sendiri karena linknya sudah saya bagi lewat grup. Buka aja, nanti kita pelajari bersama-sama. Barangkali sebelum masuk ke materi itu ya, itu kita perlu belajar dulu sih, gimana sih awal mulanya sebelum kita menyusun annotated bibliography. Tentu langkah pertamanya kita harus mengumpulkan artikel jurnal atau buku-buku atau referensi lain yang kira-kira nanti akan dipakai di dalam penelitian kita, yang nanti akan dipakai di dalam literature review kita. Jadi langkah pertama mengumpulkan dulu artikel jurnal yang kira-kira nanti akan dipakai. Dan kemarin dalam kuliah sebelumnya yang yang sudah saya pasang juga rekamannya di YouTube itu, misalnya kita harus mengumpulkan artikel jurnal yang ya paling lama 10 tahun ke belakang gitu ya, 10 tahun ke belakang. Kalau mau bagus sih 5 tahun, tapi di Indonesia kebanyakan 10 tahun ke belakang ya, boleh lah. Jadi misalnya mulainya 2011 atau 2010 ya. Kalau selebihnya dari itu nanti ke belakang lagi, itu berarti sudah kemungkinan artikel itu sudah diteliti ulang oleh orang lain ya, lalu hasilnya sudah berbeda atau ada perubahan-perubahan gitu. Jadi kenapa
artikel di jurnal penelitian itu harus selalu diupdate, selalu dicari yang terbaru. Nah, saya akan coba membuka satu contoh bagaimana cara kita mencari jurnal ya. Misalnya ini saya sedang mencari jurnal yang terindeks di Scopus, ya, jurnal yang terindeks di Scopus. Lalu saya mencarinya melalui web Simago, ya, Simago GR. Ya. Nanti saya bagi linknya supaya nanti bisa kalian buka juga. Oke, jadi ini link kalau mau dicoba cari nanti adalah link yang nanti kalau dibuka itu isinya adalah jurnal-jurnal yang sudah mendapatkan kualifikasi ya, atau akreditasi dari Scopus. Jadi Scopus ini sebuah lembaga pengindeks internasional yang reputasinya sudah diakui, bahkan di Indonesia menjadi salah satu syarat misalnya kalau kita dosen ya ingin itu dipersyaratkan misalnya kita sudah pernah memuat artikel di jurnal-jurnal yang terindeks oleh Scopus ya. Dan linknya itu adalah Schema Go GR ya. Nah, nanti tolong dibuka dicari-cari di situ ya. Di situ saya tampilkan dulu ya. Ini saya gantinya dulu yang bisa harus melatih yang terlambat juga karena nanti mereka juga biasanya kalau tidak biar dibukakan pintu lalu pada protes itu. Oke, nah saya ingin menunjukkan ini contoh. Nah, contoh sudah kelihatan ya di layar ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini adalah di sini diketemukan ada 883 jurnal ya. Nah, udah saya buka sampai 650. Di 883 jurnal yang itu terindeks di Scopus ya, mulai dari Q1 sampai Q4 ya, ada Q1 sampai Q4 ini saya sudah sampai ke nomor 601 ya, kelihatan ya 601 namanya Orbit, diterbitkan oleh Cambridge. Kalau gemboknya dibuka berarti ini open access, kita bisa membuka isi jurnal, bahkan bisa download artikel itu. Perhatikan yang gemboknya terbuka aja. Kalau yang tidak terbuka seperti ini nggak bisa diakses. Kita hanya bisa lihat daftar isinya aja. Jadi artikel yang terbit pada edisi itu apa aja, tapi kita nggak bisa buka isinya, apalagi mau download. Biasanya kita harus beli ya. Nah, biasanya kita membukanya di sini, ya, di jurnal yang gemboknya udah terbuka. Nah, ini kebetulan Q3 ya, Q3. Kalau ini kita buka, ya klik, kita akan diarahkan ke ke jurnal tadi, Orbit ya, namanya Orbit Cambridge. Country United Kingdom, jadi ini diterbitkan di Inggris. Dia masuk ke bidang Arts and Humanities, Literature and Literature Theory, Open Library of Humanities, jadi Open Library, terbuka. Now, you type, its index 2, indeksnya 2, cukup tinggi. Ya. Jadi indeks itu mulai dari 0, sampai nggak terbatas, ya. Sampai 10 kayaknya. Ya. 2 ini sudah sangat bagus. Ya. Jadi kalau kita mengirim artikel dan dimuat di Orbit ini, kita sudah mendapatkan indeks H, ya, H indeksnya 2. Di informasi itu ada tautan ke homepage, how to publish. Jadi kalau kita mau menerbitkan di jurnal ini bagaimana caranya, ada aturannya, kita klik aja ya, how to publish. Jadi biasakan untuk membuka itu dulu, supaya kita bisa mengukur kira-kira kita mampu enggak
menerbitkan atau mengirim artikel ke jurnal itu. Nah, di sini ada ini penjelasannya ya. Orbit is a peer-reviewed open access journal of contemporary American fiction from the second half of the 20th century to the present. Jadi jurnal ini khusus membahas fiksi Amerika kontemporer mulai dari separuh terakhir atau setelah tahun 1951, 20th century ya. Jadi 1951 ke sini. Artinya dengan aturan dengan pemberitahuan ini, informasi ini, kita jangan mencoba-coba menulis selain ini, ya. Selain fiksi Amerika kontemporer yang terbit setelah tahun 51. Kalau kita misalnya kirim sebuah artikel membahas misalnya tentang membahas tentang The Great Gatsby. Great Gatsby itu terbit tahun 22 ya, difilmkan tahun 25. Itu kalau kita kirim pasti akan ditolak karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh penerbit ini, Orbit. We publish special and general issues in a rolling format which brings together a traditional journal article style with the latest publishing technology to ensure faster yet prestigious publication of for authors. Jadi ada nggak yang tertarik di sini? Kalau nggak ya sudah, saya nggak berminat nih. Saya bacanya yang sastra Amerika tapi yang tontonnya udah lama nih. Kalau yang baru-baru belum nih, ya udah tutup aja gitu ya. Jadi nggak usah diterusin. Ngapain? Kalau sudah nggak cocok ya udah cari yang lain. Oke? Cari yang lain. Itu caranya ya, caranya seperti itu. Jadi kita baca dulu aturannya apa saja yang bisa dimuat di situ. Nah baru kalau oh iya saya berminat, saya tertarik dengan ini, maka baru kita baca yang lain. Kalau enggak ya nggak usah dibaca yang lain, untuk apa? Buang-buang waktu gitu ya. Oke, ini kita lupakan. Kita lupakan ya. Kita cari yang lain. Kita akan cari subjeknya yang lain ya. Itu kan literature. Misalnya kita masuk ke, tinggal di scroll ke bawah, nanti kita akan mencari misalnya ada nggak English language education. Di sini ada nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti carinya ke pendidikan itu ya. Gimana? Di bagian sebelahnya. Enggak, sebentar nih baru dari fieldnya dulu. Jadi nyarinya harus urut ya. Jangan langsung tembak gitu ya. Saya tahu tapi saya ingin mengajari bagaimana cara mencari ini. Karena ini di sini yang saya klik all subject areas. Semuanya akan keluar. Jadi kenapa sampai ini? Ini ada kaitannya ya. 883 karena semua bidang muncul ya. Tapi kalau kita batasi pencarian itu di domain tertentu, nanti jumlahnya nggak akan sebanyak ini. Artinya apa? Mengurangi stres kita ya. Kalau kita mencari banyak banget 883. Itu maksudnya ya. Jadi kenapa saya tidak langsung ke kanannya ya, tapi mulai dari kiri. Itu kaitannya dengan ini, jumlah jurnal yang akan ditampilkan. Jadi kalau ini dari sini sudah kita batasi, maka di sini juga akan terbatas jumlahnya. Berarti ya maksudnya ya. Jadi nggak apa-apa, saya ngerti karena udah buka-buka gitu ya. Tapi saya ingin memberitahu yang lain yang mungkin belum pernah buka gitu ya. Jadi ya sabarlah. Ini namanya juga ngajar orang banyak, ada yang ngerti ada yang belum. Oke gitu ya. Jadi ini dipilih dulu untuk membatasi jumlah jurnalnya supaya terlalu banyak, terlalu capek itu. Kita cari yang education kayaknya nggak ada ya. Lalu kemana ini nyarinya gitu? Education itu masuk ke domain, penelitian itu masuk ke domain humanities ya, ilmu-ilmu tentang manusia ya, humanities, arts and humanities. Misalnya kita batasi yang terbuka aja deh, yaudah ini diklik, nanti yang akan dikeluarkan itu yang aksesnya terbuka, yang ini kan semuanya terbuka, yang tertutup nggak akan keluar. Nah kita lihat sekarang dengan mengklik dua saja ya, dua kata kunci aja ini sudah berkurang menjadi 169
Oke, jadi itu kenapa kita membatasi gitu ya. Klik-klik ini sangat berguna untuk membatasi jumlah ini jurnalnya. Lalu ini kita pilih juga membatasi lagi. Jadi semakin kita klik ke kanan itu kita pilih, maka jumlah jurnalnya akan berkurang. Nah, kita sangat selektif, tidak asal klik gitu. Ini kemarin yang saya klik literary theory. Sekarang kita klik aja ini language and linguistics. Ya. Oke, language and linguistics. Kita lihat malah tambahkan 246. Artinya jurnal di bidang ini lebih banyak dari jurnal di bidang literature. Oke. Kemudian negaranya dibatasi enggak? Semua negara. Waduh, ini kalau ada Afrika, ada ini nanti bahasanya bisa macam-macam ya. Kayak yang tadi itu kan muncul ada bahasa-bahasa yang kita mungkin nggak baru kali ini lihat ya. Ini kita batasi saja di mana misalnya. Udah kita akan membatasi Amerika Utara, ya. Atau kita batasi di negara-negara Eropa, ya, EU, atau negara-negara OECD. Ini negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama ekonomi Eropa, pembangunan ekonomi Eropa. Indonesia pernah ikut di situ. Ya. Ini lebih banyak. Ini mencakup negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang bekerja sama dalam pembangunan ekonomi OECD ya. Kita klik aja ini ya. Misalnya, bagaimana jumlahnya naik apa enggak? Turun. Ya. Jadi jurnal yang terbit di negara-negara di luar OECD itu sudah tidak akan muncul lagi. All types kita jurnal saja atau buku saja atau proceeding saja, kita pilih jurnal. Kita lihat turun lagi 1/7-nya. Kemudian tahun. Ya. Tahun ini tadi berapa? 10 tahun ke belakang ya. Jadi kita ambil 2010 kah? Ya, oke. Kita lihat ke sini. Turun lagi, tinggal 42. Ya, tinggal 42. Ini yang terbit tahun 2010. Nanti kalau mau tahun 2011 kita klik lagi begitu caranya. Karena di web ini tidak disediakan misalnya antara ya, tahun ini sampai tahun ini. Kemudian kita bisa pilih di sini nih. Yang bisa dikutip 3 tahun nih. Ada pembatasan 3 tahun nih, 3 tahun terakhir. Kemudian tinggal kita klik apply. Ini nanti tahunnya kita ganti ya yang 2010. Jadi ini kita mencari yang tahun 2010 dulu. Ini ketemunya ada 42 jurnal. 42 jurnal. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya gitu ya. Ada yang Q1. Ini sudah high indexnya sangat tinggi ya. 1,215 sangat tinggi. Indexnya 69 sangat tinggi. Kemudian indeks Scopusnya Q1 itu berarti sudah terbaik di antara jurnal-jurnal yang terindeks. Ini terbit di Amerika. Ini tinggal klik aja kita mau apa namanya, mau cari yang mana. Ini masih muncul kan ada bahasa-bahasa yang bahasa mana ya? Belgia, ya. Thailand Journal of Linguistics, Educational Studies in Language and Literature. Ini di mana nih? Ini bendera mana nih kayak gini? Perancis ya. Oke. Coba misalnya ini ya, kita klik ini, tapi ini Q3 ya, Q3 nggak apa-apa. Q3. Ini ceritanya yang nyambung dengan kuliah ini. Jurnal, it's how to publish. Jadi nama jurnalnya L1, ya, lengkapnya Educational Studies in Language and Literature. Jadi yang pertama mesti terdaftar dulu. Ya. Kemudian kita diminta baca instruksinya di style sheet. Kemudian kita membuat account, password, dan seterusnya. Ya. Jadi ini kelihatannya kita harus daftar dulu. Di style sheet apa yang harus kita isikan.
yang sini ada guidelines for authors. Set the cookies, baru dia akan keluar. Nah, ini sudah ada pedoman berupa PDF. Ini bisa di-download. Di pedomannya kayak apa, di-downloadannya. Tapi kalau misalnya, ini ribet amat, ya udah nggak jadi. Ini udah keluar aja. Jadi caranya begitu. Jadi jangan berlama-lama di satu jurnal. Ya. Kalau kita ingin lihat saya kan mau coba ini lihat artikelnya aja, ya udah homepage. Nanti di situ akan muncul ini isu ya, atau terbitan-terbitan yang sudah dan yang akan ya. Forthcoming ini yang akan forthcoming special issue, ini terbitan khusus yang nanti akan diterbitkan. Special issue yang lain, working with literature in Nordic secondary education, waduh ini di negara-negara Eropa Utara ya. Kayaknya nggak menarik juga ini. Tapi kalau ada yang tertarik silakan aja. Ya. Ini contoh ya. Jadi kalau enggak cari yang lain, ya udah cari yang lain. Kita kembali ke pencarian tadi. Cara yang lain mana ya kira-kira yang cocok itu? Research in language misalnya ini kita klik aja research in language, ini open access juga. Kalau kita ingin lihat isinya langsung homepage, nanti akan diberitahu edisi-edisi yang bisa diakses. Oke. Research in language. Nah, ini bisa di-download ini. Jadi muncul PDF-nya ya. Ada nih judulnya The Vowel System of Budael Karelian. Baru bahasa mana? Tahu nih. Polish Migrant Community in Ireland. The Use of Irish English. Slit. T. Poster on the wall. Do you really mean it all? Decoding visual metaphor, global warming in public awareness campaigns. Tertarik nggak nih dengan analisis poster ya, atau public announcement. Kemudian ini ada yang sangat linguistik, prosodically conditioned syllable structure in English. Ini kalau ada yang tertarik di penelitian pronunciation gitu. Analysis of certainly and generally in late modern English history texts. Jadi ini khusus meneliti tentang penggunaan kata certainly and generally di buku-buku sejarah Inggris, ya, late modern English. Jadi bahasa Inggris modern yang belakangan gitu, yang kekinian. Dan ini ada specialized knowledge representation from terms to frames. Ini semuanya bisa di-download ya PDF-nya karena open access. Bisa di-download, bisa kita simpan. Nah, nanti kalau ada yang nyambung, ada yang judulnya cocok, itu bisa disimpan, kemudian nanti menjadi salah satu bibliografi atau artikel yang dianotasi, yang diulas. Ya. Nanti itu bibliografi itu yang diulas. Nah, ini lengkapnya, tidak hanya satu terbitan, tapi juga yang lain. Ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 1, nomor 4, tahun 18 ya, dan seterusnya ya. Jadi meskipun tadi permintaan di awal kita minta 2010, tapi ternyata ini dikeluarkan ya, di jurnalnya kita bisa akses nomor-nomor yang lain dan seterusnya. Memang tadi saya katakan di awal untuk mencari referensi dari jurnal itu butuh kesabaran ya, butuh ketekunan. Jadi nggak bisa kita main gerada-geruduk, rasa-gerusu gitu ya. Harus sabar, harus telaten sampai betul-betul menemukan apa yang kita cari. Bayangkan untuk memberi contoh aja saya butuh waktu kira-kira 20 menit ya. Bagaimana mencari artikel di sebuah jurnal yang bereputasi.
Ya, jadi kenapa saya arahkan ke sana? Karena banyak di internet itu ya jurnal yang bisa diakses, tetapi akreditasinya mungkin belum bagus gitu. Ya, nah, jurnal yang bereputasi dengan Scopus ya Q1, Q2, Q3, Q4 itu sudah secara internasional itu diakui, apapun artikel yang masuk ke situ tuh sudah dianggap artikel yang cukup bagus, karena di jurnal-jurnal itu diberlakukan ketentuan-ketentuan seperti tadi yang kita baca, misalnya um, di direview oleh sejawat dan blind review biasanya, yang mereview tidak tahu, yang direview juga nggak tahu. Misalnya saya ngirim ya, saya mengirim satu naskah gitu ke satu jurnal, kemudian blind reviewnya saya nanti diminta jangan menampilkan identitas saya di artikel itu, cukup misalnya diberi kode ya, angka, dan biasanya nanti jurnal akan memberitahu kodenya apa. Itu identitasnya nggak keluar, nama enggak, email enggak, ya, lembaga enggak. Jadi murni hanya artikel tanpa identitas, dan nanti itu akan dikirim ke reviewer, ke review yang juga saya tidak tahu. Ya, karena nanti hasil reviewnya ya hanya berupa sebuah checklist, ya, checklist yang menyatakan misalnya layak dimuat apa enggak, ya, bisa diterbitkan atau enggak. Kalau iya, maka ada revisi apa enggak. Kalau ada revisi, maka revisinya termasuk revisi berat apa sedang apa ringan. Itu hasil reviewnya seperti itu. Kemudian diberitahu paling lambat kalau mau dimuat untuk edisi bulan April misalnya atau Mei, kemudian hasil revisi artikel harus disubmit lagi paling lambat tanggal sekian. Itu saja. Ya. Kita nggak tahu siapa yang mereview kita. Ya. Reviewer juga nggak tahu siapa yang direview. Misalnya saya mereview artikel orang lain juga, saya nggak tahu ini siapa ini. Karena di situ nggak ada informasi tentang identitas orang ini. Itu namanya blind review. Dan biasanya jurnal-jurnal yang reputasi tinggi itu menggunakan blind review. Jadi untuk apa? Untuk menjaga netralitas, untuk menjaga imparsialitas, untuk menjaga objektivitas. Ya. Jangan sampai nanti karena misalnya saya tahu gitu yang saya review, ini teman, karena teman lalu ya sudah lah, lalu lolos tanpa revisi, nggak boleh seperti itu. Jadi ini cara-cara kerja yang mungkin kalian perlu pelajari, bagaimana menerbitkan jurnal di sebuah artikel di sebuah jurnal yang reputasinya tinggi itu tidak mudah, ya, bahkan butuh waktu sampai setahun ya, 2 tahun bahkan. Oke, itu penjelasan teman. Nah, sekarang kita kembali ke tadi bagaimana cara membuat anotasi ya. Bagaimana cara membuat anotasi menurut APA, menurut gaya APA. Nah, kebetulan ini sudah kelihatan ya, how to write an annotated bibliography APA style 7th edition. Sudah kelihatan ya di layarnya. Kalau di layar kurang jelas, kalian bisa buka juga di laptop masing-masing kalau bisa dibagi layarnya ya. Tapi kalau enggak ya ngikutin aja yang di sini. Jadi ini cukup bagus karena ini bagian dari sebuah layanan ya. Jadi kalau kita lihat ini dibuat oleh sebuah perguruan tinggi, UMGC. Ya. UMGC itu University of Maryland Global Campus. Ya. Jadi kampus global yang dimiliki oleh Universitas Maryland. Nah, dia buat ini untuk mahasiswanya gitu. Tapi bisa juga untuk mahasiswa lain termasuk kita gitu ya. How to write an annotated bibliography, karena ada beda-beda gitu ya. Untuk APA, untuk MLA itu ada beda-beda, nanti bedanya kayak apa gitu. Dimulai dengan what is annotation? Definisi. Apa sih anotasi? Annotation is more than just a brief summary of an article, book, website, or other types of publication. An annotation should give enough information to make a reader decide whether to read the complete work, or, in other words, if the reader were exploring the same topic as you, is this material
is a full essay? And if so, why? Jadi ini adalah langkah pertama sebelum kita memutuskan ini mau dipakai apa enggak. Jadi tadi pertama kita mencari di jurnal ya. Oh, ini judulnya kayaknya masuk nih. Tadi saya arahkan ke jurnal tentang bahasa kan, tentang bahasa, pendidikan bahasa. Oke. Tapi setelah masuk ke jurnal, lalu masuk ke edisi, masuk ke artikel, ada yang cocok nggak? Jadi memang tahapannya begitu, harus bertahap gitu. Nggak bisa klik langsung keluar. Kalau klik di Google langsung keluar itu nanti ngeceknya juga sama, harus cek reputasi jurnalnya ya. Jadi cuman terbalik aja kan. Kalau tadi yang saya tunjukin kan kita mulai dari reputasinya dulu. Ini yang kita akan akses setelah jurnal-jurnal yang sudah diakui reputasinya secara internasional. Tapi bisa juga dibalik. Gampang Pak, cari di Google nanti kan keluar artikelnya. Oh iya, memang bisa, cuma harus dicek juga. Ini artikel itu di mana? Di jurnal apa? Lalu jurnal ini terindeks di mana? Ya, diakui reputasinya di mana? Terakreditasi di mana? Sama aja kan? Cuma beda arahnya kan? Kalau yang saya tunjukkan tadi, kita mulai dari reputasinya, baru cari artikelnya. Tapi bisa saja mulai dari artikelnya baru dilacak reputasinya. Nah, silakan mau pilih yang mana? Itu yang lebih mungkin lebih terbiasa yang mana silakan. Nggak ada bedanya. Karena yang paling penting adalah ketika kita mengumpulkan artikel atau apapun, buku dan sebagainya, itu satu pastikan sumbernya kredibel, ya, sumbernya bisa diandalkan. Ya, sumber-sumbernya bisa artinya memiliki reputasi. Baca mengetahui reputasi adalah misalnya ya dia dikutip banyak orang, dia diterbitkan di jurnal yang indeksnya tinggi dan sebagainya. Itu reputasi. Jadi tidak asal-asalan gitu. Sampai nanti kenapa pakai jurnal ini? Itu reputasinya tinggi Pak. Buktinya Pak. Ya itu kan sudah dimuat di jurnalnya udah di internet. Ya semua jurnal sekarang ada di open access gitu ya, dimasukkan ke open access. Artinya ya nanti akan keluar di internet. Semua prodi saya kira punya jurnal di internet. PBI punya, kita punya. Tapi apakah kemudian reputasinya sama dengan yang tadi saya beri contoh gitu kan, yang sudah Q1 atau gitu, tentu beda. Tentu beda. Kenapa? Manajemen jurnalnya beda, kebijakan penerbitannya beda, ya kan? Lalu kriteria penerbitannya beda dan seterusnya. Jadi banyak hal gitu. Baik, itu definisinya ya. Jadi annotation itu bukan sebatas ringkasan, bukan ya. Jadi jangan salah, nanti ketika kalian membuat anotasi, baca sebuah artikel, lalu bukan membuat ringkasan, tapi membuat semacam penilaian gitu ya. Annotation should give enough information to make a reader decide. Jadi harus ada penilaian setelah membaca artikel itu. Ini artikel bagus, bidangnya ini, kemudian isinya lengkap, dan ini akan saya pakai dalam penulisan proposal saya. Itu yang paling penting. Sehingga saya akan membaca artikel ini lebih lengkap lagi, lebih analytical lagi, lebih serius lagi. Tetapi kalau misalnya setelah dibuat anotasinya, lalu kemudian ini kayaknya nggak cocok nih, ya nggak cocok nih. Ya kalau enggak ya udah berhenti aja, udah stop it. Jadi jangan buang-buang waktu. Kalau sudah nggak cocok, tadi udah saya beri contoh ya, nggak cocok ya udah tutup buku ya. Jadi kalau nggak cocok udah ganti yang lain. Okay. How is an annotation different from an abstract? Apa bedanya anotasi dan abstrak? Well, an abstract also summarizes an article, book, website, or other type of publication. It is purely descriptive. Bedanya itu ya. Abstrak itu meringkas tetapi deskriptif. Although annotations can be descriptive, they also include distinctive features about an item. Jadi ada hal khusus yang membedakan antara
satu artikel dengan artikel yang lain, sehingga nanti harus ada comparison, ya, compare and contrast. Jadi ada semacam perbandingan gitu. Persamaannya apa, perbedaannya apa antara artikel-artikel yang kalian akan pakai di dalam penulisan proposal nanti. Selain itu, annotations can be evaluative. Tadi udah saya singgung, jadi ada penilaian, and critical, dan juga harus kritis, as well as we will see when we look at the two major types of annotation. Jadi nanti akan ada dua jenis anotasi yang ya nanti akan kelihatan bedanya di mana kritikalnya, kekritisannya seperti apa. So what is an annotated bibliography? An annotated bibliography is an organized list of sources, like a reference list, yang bentuknya berupa daftar referensi. But it is different from a reference list in the way that a reference list is a straightforward bibliography, in that each reference followed by paragraph length annotation, usually 100 to 200 words in length. Jadi selain ada entry, ya, bibliographical entry, jadi ada penyebutan identitas publikasi itu, buku itu, artikel jurnal itu disebutkan nama penulisnya, judulnya, tahun terbit, lalu jurnalnya mana, halaman berapa, itu disebutkan dulu. Baru setelah itu diikuti dengan sebuah paragraf, ya, paragraf yang kurang lebih 100 sampai 200 kata, ya. Itu jangan satu halaman, 100-200 kata itu ya sekitar 10 baris lah, 10 baris itu. Jangan lebih dari itu. 10 baris, isinya ini, ya. Isinya adalah tadi ada perbandingan, ada penilaian, lalu ada hal-hal yang membedakan antara artikel itu dengan artikel yang lain. Dan itu dibuat secara kritis, ya. Tidak cukup hanya deskriptif, tapi harus dibuat secara analytical, critical. Depending on the assignment, an annotated bibliography might have different purposes. Tujuannya beda-beda, ya, kalau kita buat annotated bibliography. Nah, di kuliah ini nanti tujuannya yang ini. Ya, satu, provide a literature review on a particular subject. Nah, kalau kita buat annotated bibliography dengan 100-200 ulasan ini, kita sudah membuat ini literature review aja. Cuma formatnya nanti beda. Ya, kalau annotated bibliography kan formatnya kayak data referensi gitu, ya. Cuma di belakang bibliographical entry itu ada semacam review. Kalau literature review kan nggak ada daftar entry referensinya, tapi berupa paragraf. Lalu nanti kalau kita mengacu pada orang dan buku itu cukup disebut nama kemudian tahun gitu, ya. Itu aja bedanya formatnya. Kemudian yang kedua, help to formulate a thesis on a subject. Kalau kita ingin membangun hipotesis atau tesis, itu bisa kita menggunakan ini annotated bibliography. Kalau sudah selesai, tapi misalnya kita buat untuk ini saya butuh 15 referensi, jurnalnya 10, bukunya 5. Nah, kalau 15-nya sudah dianotasi, sudah dibuatkan reviewnya, sudah dibuatkan analisisnya, diperbandingkan juga, maka kita bisa menyusun sebuah hipotesis gitu. Secara theoretical hypothesis, ini penelitian ini akan menghasilkan ini. Kemudian demonstrate the research you have performed on a particular subject. Kalau kita pernah meneliti, kita bisa tunjukkan juga kaitannya dengan penelitian terdahulu seperti apa. Provide examples of major sources of information available on a topic. Jadi bisa memberi contoh-contoh sumber-sumber informasi untuk orang lain, ya, atau untuk kita juga, untuk penelitian kita yang akan datang. Describe items that the researchers might find of interest. Jadi untuk orang lain mungkin ada yang berminat juga. Ya. Types of annotated
bibliografis, descriptive or informative, dan analytical or critical. Ada dua ya, ada yang descriptive, ada yang analytical. Descriptive describe, so summarize the source. Jadi hanya meringkas isi sebuah jurnal atau sebuah buku. Jadi mendeskripsikan isi buku atau jurnal itu, artikel itu. Tetapi tetap harus ada distinctive features-nya, yang membedakan artikel itu dengan yang lain apa, atau yang membedakan buku itu dengan buku yang lain apa. In addition, it describes the author's main arguments and conclusions without evaluating what the author says and concludes. Jadi harus ada ya, kita tulis di sini apa, kenapa kita memilih buku itu, kita akan pakai buku itu. Meskipun tidak perlu diberikan argumentasi dalam pengertian penilaian kita, nggak perlu, karena ini sifatnya deskriptif. Oh iya, saya memakai journal-writing karena isinya sangat sesuai dengan topik penelitian yang akan saya lakukan. Udah, titik. Tidak perlu ada penilaian. Contoh nih ya. Jadi ada contohnya nih. Ini bisa nanti menjadi satu model, tapi jangan persis seperti ini ya. Ini contoh. Jadi annotated bibliography itu dimulai dengan bibliographical entry. Jadi informasi tentang penerbitan itu, mulai dengan nama, tahun dalam kurung, judul artikelnya, judulnya dengan huruf biasa, lessons learned in a year one of business. Ini dimuat di Journal of Legal Nurse Consulting 34, edisi 30, terbitan ke, ini miring ya, italic, karena ini nama jurnal, termasuk edisinya, edisi dan nomor penerbitannya. Nomor ini biasanya dibuat sampai 4 itu kalau dia terbit 3 bulan sekali, sampai 3 kalau, jadi 4 itu artinya ini edisi keempat pada tahun itu, pada nomor ini. 30 nanti kurungnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. 30 menunjukkan tahunnya, tahun terbit. Kemudian 26, 28 ini nomor halaman artikel ini bisa ditemukan. Nah, ini anotasinya seperti ini. Ya, ini contoh yang deskriptif. Oke, waktunya mengejar nih. Kemudian kita lanjut yang kedua, analytical atau critical. Jadi selain summarizes the material, it analyzes what is being said. Jadi dianalisis. Ya. Artikel atau buku ini membahas tentang bagaimana mengajarkan reading untuk anak-anak remaja. Ya. Lalu dianalisis di dalam penelitian yang dilakukan oleh misalnya ya McKinnon gitu atau siapapun gitu, dia menuliskan di situ bahwa pengajaran reading di negara sana, di kota itu, di sekolah itu seperti ini. Dan saya yakin analisis ya harus menganalisis, harus mencoba menilai gitu. Saya yakin nanti akan beda dengan yang akan saya lakukan. Pertama karena beda kota, beda negara, beda tahun. Itu analisis ya. Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Ya. Jadi ini analitik, kalau critical itu memang seperti itu, melihat kekuatan, melihat kelemahan ya, dari sebuah hasil penelitian dibandingkan dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, contohnya ini sama ya, tapi nanti akan ada beda di sini, ada beda di bagian apa akhirnya ini. Coba kita lihat di bagian akhir di sini. Ini deskriptif. The articles focus on practical advice for nurses seeking to start their own business, does not detract from the advice about the universal struggles of entrepreneurship, makes this an article of interest to a wide-ranging audience. Udah, tapi kalau di sini beda. The article is good resource. Udah, penilaian bagus ini. Ya, ini bagus. Ini hanya bilang fokusnya, tapi nggak menilai bagus apa jelek. Kalau analytical itu harus menilai bagus apa jelek, cocok apa enggak, gitu ya. Tapi tentu saja yang dianotasi tentu artikel-artikel yang bagus. Cuma istilahnya tidak harus bagus ya, misalnya ganti appropriate ya, atau mungkin suitable, ya, menggunakan kata-kata yang lain selain good. Dan seterusnya, ada alasan, ada argumentasi di. Oke.
Ini tadi udah saya jelaskan ya, sudah, jadi tidak perlu ulang lagi. Barangkali itu nanti ini bisa bisa di download, bisa di print ya. Page ini bisa dibaca lagi, bisa didalami lagi. Contohnya bisa dikembangkan lagi atau dibandingkan nanti kalau kalian mau bikin. Lalu pertanyaannya adalah sekarang berapa jumlah sumber yang harus dianotasi. Ya. Saya akan memberi batas yang mungkin nanti mirip-mirip dengan skripsi ya. 15 gitu ya, 15. Itu ya mungkin perbandingannya buku 5, jurnalnya 10. Ya. Jadi kalian harus mencari 5 buku dan 10 artikel jurnal. Oke, waktunya masih cukup ya, sekitar 2 minggu sampai dikumpulkan nanti. Lalu dibuatkan anotasinya seperti tadi ya, contohnya sudah ada. Nanti bisa dibuka lagi webnya, homepage-nya bisa dibuka lagi, dipelajari lagi, ya. Bisa didiskusikan dengan teman-teman, sehingga nanti ketika anotasi itu dikumpulkan, digabung gitu, itu sudah seperti literature review sebenarnya. Ya, sudah, tinggal nanti dipoles sedikit, diubah, dikurangi informasi yang nggak diperlukan di literature review. Nanti secara khusus, insya Allah yang minggu depan saya akan membahas soal literature review. Isinya kayak apa sih? Contohnya kayak apa sih? Oke, jadi kira-kira itu mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke yang lain. Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, Ricardo silakan. Ini Pak, yang untuk bikin anotasinya ini dari kan ada Bapak bilang 15 referensi gitu kan. Ya. Dari itu 5 buku dan 15 artikel. Apakah dari 10, semua ini 10 artikel. 10 artikel ini disatukan gitu lalu ditulis cuma 20 kata gitu ya Pak, atau satu-satu gitu atau gimana? Membuatnya satu-satu kan. Tadi contohnya kan satu. Jadi bibliographical entry-nya dulu ya, entry bibliografinya dulu. Saya kembali ke contoh ya, sebentar biar jelas gitu. Saya kembali ke contoh yang tadi. Oke, kita lihat contohnya ini ya. Ini yang deskriptif. Jadi anotasi itu bentuknya seperti ini. Ini untuk artikel 1 ya, misalnya ini diberi nomor 1, artikel 1. Tulis dulu informasi penerbitannya ya. Jadi nama, tahun, judul artikel, nama jurnal, edisi, lalu halaman. Ini kalau dari jurnal begitu. Ini namanya bibliographical entry. Tapi kalau dari buku itu cukup nama, tahun, judul buku, ya, lalu halaman. Kalau semua dipakai, semua isi buku itu dipakai, ya nggak usah pakai halaman. Tapi misalnya kalau yang dipakai hanya halaman tertentu dari sebuah buku, cantumkan halamannya. Gitu ya. Atau misalnya, enggak Pak, tidak semua buku, tapi saya hanya akan pakai satu bab. Ya silakan. Judul bab itu seperti ini ya, huruf biasa, nanti judul bukunya yang dimiringkan. Lalu, karena satu bab biasanya kan mulai halaman berapa sampai halaman berapa, tulis nomor halamannya. Nah, setelah ini entry bibliografi atau informasi penerbitan, baru kemudian anotasinya gitu ya, anotasinya. Jadi anotasi itu gabungan antara ringkasan isi artikel itu dan penilaian atau fokus atau analisis. Ya. Jadi minimal itu kalau deskriptif kan ada summary, ya, ada ringkasan buku itu, lalu ditambah dengan sebuah analisis. Meskipun di sini hanya analisis, tidak ada argumentasi, tidak ada penilaian gitu ya, tidak ada. Kalau yang di bawah ini kan ada penilaian ya, ada argumentasi, analisis plus argumentasi. Jadi nanti kalian mau pilih yang deskriptif boleh, mau yang analytical juga boleh. Tapi perlu diketahui bahwa untuk memudahkan nanti literature review sebaiknya dibuat ini yang kedua nih, analytical atau critical notation. Jadi begitu Ricardo ya, dan yang lain modelnya bentuknya seperti ini. Nanti nomor 2 juga sama. Nomor 2 nanti ganti penulis, tahun, ganti nama jurnal, judul, dan sebagainya. Tentu isinya juga ganti. Ya. Ini coba ini kita hitung berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ya. 14 katakanlah 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali 13. Ya, jadi sekitar berapa katanya? 160-an kata ya. 160-an kata. Jadi tadi ketentuannya berapa kata ya? Anotasinya berapa kata tadi? Nah, 100 sampai 200. Jadi 160 udah oke lah. Minimal 100 ya. Minimal 100. Ini ya. Jadi anotasinya, ini namanya anotasi ya, annotation. Ini skopnya antara 100 sampai 200 kata. Minimal 100, maksimal 200. Hitungnya begitu ya, satu baris berapa kata, lalu berapa baris, dikalikan aja udah ketemu. Itu cara paling gampang. Tapi kalau misalnya di MS Word kan bisa juga kan di blok, nanti akan dihitung oleh MS Word ini berapa kata gitu. Itu ya, Ricardo. Udah jelas ya? Jelas, Pak. Makasih, Oke. Pak. Jadi nanti membuat 15 itu berarti kan 15 nomor ya. Jadi yang 5 buku, yang 10 jurnal. Oke. Ada yang lain? Ada Pak, ada pertanyaan Oke, Mario, Tajo, silakan. mengenai 10 jurnal yang harus kita anotasi Pak. Apakah ada ketentuan tentang jurnal tersebut? Apakah jurnal tersebut harus yang berasal dari Scopus atau Sinta atau dari source apa saja? Ya, tadi saya sudah beri contoh, ya mudah-mudahan masih diingat tadi ya. Jadi saya beri contohnya yang dari Scopus, ya. Itu tentu kalau bisa dapat dari situ sangat bagus, ya, sangat bagus. Karena reputasinya secara internasional sudah diakui gitu. Tapi kalau misalnya nggak dapat, cari di yang Sinta silakan. Ya, Sinta itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Silakan cari di sana. Ya, itu kalau pencarian kita mulai dari reputasi. Tapi bisa juga dibalik ya, carinya di Google gitu ya. Di Google nanti akan keluar jurnal-jurnal itu. Atau ada juga kan web-web yang lain kayak yang khusus penelitian tuh ResearchGate misalnya. Ya, ResearchGate. Kemudian ada juga Akademia. Silakan cari aja di sana. Tapi jangan lupa ya, nanti dicek reputasinya ya. Dicek reputasinya misalnya cara paling gampang melalui Google Scholar ya. Google Scholar. Jadi kalau sebuah artikel itu sudah diindeks oleh Google Scholar, itu cara paling sederhana, cara paling elementary, paling mendasar untuk mencari reputasi itu dengan Google Scholar. Jadi kalau artikel itu sudah terindeks oleh Google Scholar, itu peningkatannya ke Scopus itu ada gitu ya, ada. Tapi kalau di Google Scholar aja belum terindeks, ya I'm sorry to say that your article should be replaced. Harus diganti ya artikel itu. Kalau di Google Scholar aja belum terindeks. Ini kesepakatan aja sih, konvensi aja di kalangan akademisi itu untuk minimum ya, untuk syarat minimum reputasi itu Google Scholar. Itu ya Mario ya. Jadi silakan cari di mana aja. Tidak harus Scopus semua Bu, Mbak. Tapi kalau dapat sih ya bagus sih kalau dapat di Scopus semua. Ya. Tapi kalau nggak dapat ya jangan memaksakan diri gitu ya. Karena ya butuh waktu sih sebenarnya. Jadi dengan tadi apa yang sudah saya lakukan trik-trik mencari di Simajor itu kan ada triknya juga. Jadi ada yang tadi